Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak, Ibu, adik, kakak, makasami, dan saudara-saudariku umat Hindu Dharma yang ada di Nusantara dan dimanapun Anda berada. Nah, kembali lagi bersama saya Sinta Kapila di Kapila Production. Nah, kali ini saya sebenarnya lagi bingung nih. Iya, lagi bingung. Lagi bingung mau buat video apa? Lagi bingung menentukan apa? Lagi bingung mau mengerjakan apa? Pernah nggak pada situasi pandemi seperti ini Bapak, Ibu, kakak, atau adik sekalian pernah merasakan kebingungan, jenuh, dan gabut? Nggak ngerti mau berbuat apa? Bagaimana sih bingung perspektif Hindu dan bagaimana bingung itu dibahas di dalam sastra-sastra kita? Check it out. Pernahkah Bapak, Ibu, adik, kakak, makasami mendengar tentang istilah satripu? Ya, satripu, 6 musuh yang ada di dalam diri kita. Mungkin ini terlalu idealis, bahkan teoritis, sering sekali diujarkan, bahkan terngiang-ngiang di kepala kita, sering kali kita lihat di Google juga, sering kali kita lihat juga di dalam buku-buku agama. Dan satripu ini istilahnya 6 musuh yang kita tidak bisa terbayangkan bagaimana 6 musuh ini bisa membelenggu kita. Termasuk dalam hal ini adalah kebingungan. Apa saja itu satripu? Ya, satripu itu ada yang disebut dengan kama, hawa nafsu yang berlebihan, loba, ketamakan, kemudian kroda, itu kemarahan, dan selanjutnya moha. Nah, ini dia kebingungan. Selanjutnya ada yang disebut dengan mada. Mada, ini adalah kemabukan, kemudian matsarya, iri hati. Sebenarnya 6 musuh ini selalu ada. Kalau kita lihat secara logikanya ya, selalu ada. Dan bahkan sering sekali membelenggu pikiran kita. Ya, walaupun mungkin kita telah melewati fase potong gigi, fase mempandas, tapi ketika kita tidak bisa mengendalikan 6 musuh ini, apakah kita bisa terbebas dari 6 musuh ini? Tidak. Ya, kalau misalkan kita tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Saraswata Muscaya, Sloka 81, terjemahannya sekiranya seperti ini. Pikiran itu liar, banyak sekali angan-angan, banyak sekali keinginan yang melingkupinya. Mengapa demikian? Karena kita bisa saja merespon dari segala aktivitas manusia dan segala aktivitas hubungan yang terjadi antara kita dengan manusia yang lainnya, antara kita dengan ciptaan Tuhan lainnya. Dan inilah yang membuat pikiran kita sering berangan-angan. Baik itu berangan-angan mengenai karir kita, tujuan kita, purpose kita, kemudian berangan-angan mengenai, kita seandainya kita bisa makan di restoran yang mahal, seandainya kita bisa memiliki HP atau gadget yang terbaru, kemudian kita bisa memiliki rumah mewah yang megah. Ya, mungkin itu cita-cita, tetapi terkadang pikiran kita semakin dipikirkan, angan-angan itu semakin banyak ya. Nah, maka dari itu, pikiran inilah yang perlu dikendalikan, seperti yang dikatakan oleh Bhagawan Wararuci di dalam Saraswata Muscaya tersebut, bahwa pikiran inilah yang membuat kita semakin liar, dan bahkan pikiran kita ini yang juga merupakan asal mula berkata dan juga bertindak. Dan selain itu, pikiran inilah juga yang bisa mengendalikan pikiran itu sendiri. Jadi, bisa dikatakan kita jangan begitu percaya dengan pikiran-pikiran kita yang terlalu mengangan-angan dan terlalu, istilahnya terlalu negatif ya. Karena itu bisa membuat kita menjadi bingung. Nah, untuk mengendalikannya, maka kita perlu yang namanya mengetahui bahwa pikiran itu tidak bisa terikat sewaktu-waktu, bahkan terlalu liar. Nah, jika kita kaitkan, kalau kita bisa mengendalikan pikiran ini, maka kebahagiaan, ketenangan dapat kita temui, baik itu secara lahir dan batin. Nah, begitu katanya di dalam Saraswata Muscaya ya. Di dalam Raspati Tattwa juga dikatakan
bahwa pikiran ini terbelenggu oleh sifat triguna, yaitu satwa, merajas, dan juga tamas. Mungkin ini juga sudah sering kita dengar ya, triguna ini, karena 3 sifat inilah yang kita bawa sejak lahir. Karena begitulah uniknya manusia, karena manusia itu begitu kompleks, dia terdiri dari otak, kemudian ada kepala, kemudian ada badan, kemudian ada kaki, tangan, dan terlalu kompleksnya karena manusia itu bisa dikategorikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memang sempurna. Karena memiliki tripermana, baik itu sabda, bayu, idap. Dan idapnya inilah yang mesti kita pikirkan kembali. Oh, ini idap. Ini pikiran kita, wah ini kenapa saya jadi lebih bingung ya ketika mendengarkan video kali ini. Ya memang seperti itu kenyataannya ya, saudara-saudariku sekalian. Karena kita bisa lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di fase-fase pandemi ini rentan sekali kita terbelenggu oleh kebingungan. Kita mau bertindak apa? Karena masih banyak ada saudara-saudara kita mungkin yang di PHK atau mungkin kerja dari rumah. Walaupun kerja dari rumah mungkin sering sekali kita merasa jenuh, bosan, bahkan inguh dalam hal ini. Bahkan kita sering kebingungan karena saking banyaknya informasi-informasi yang ada di media sosial dan saking banyaknya terjadinya disorientasi informasi, itulah yang membuat pikiran kita semakin bingung. Ini di dalam Raspati Tattwa yang seperti kita sebutkan tadi ada triguna, yaitu satwa, merajas, dan juga tamas. Nah, tamas yang terlalu mendominasi pikiran inilah yang membuat kita jadinya bingung. Karena seringkali kita menjadi gelisah, bahkan seringkali kita menjadi takut, khawatir akan semuanya. Gitu ya. Apa yang terjadi dalam hidup ini semakin khawatir dan semakin takut. Tapi tenang saja, kepada saudara-saudariku, saya pun pernah mengalami hal tersebut. Ya tidak terlepas dari hal tersebut ya. Karena memang pada dasarnya moha ini memang susah sekali untuk dijelaskan dan juga dikendalikan, bahkan juga diaplikasikan. Bagaimana caranya mengatasi kebingungan ini? Apakah hanya dengan duduk diam, terkonsentrasi? Apakah hanya dengan mengatur nafas sedemikian rupa? Apakah hanya dengan berpikir bahwa kita berpikir positif saja, bersemangat saja hari ini? Mungkin sedemikian gampangnya kita berbicara, sedemikian mudahnya kita berbicara bahwa kita harus bisa mengendalikan pikiran kita. Terlalu teoritis ya. Nah, bagaimana aplikasinya? Adapun salah satu metode di dalam Nyaya Darsana yang disebut dengan Catur Pramana yang mungkin bisa kita gunakan untuk mengendalikan kebingungan ini, pikiran yang terlalu dibelenggu oleh tamasa ini. Nah, apakah itu? Ya, Catur Pramana di dalam Nyaya Darsana yang terdiri dari Pratyaksa, Anumana, Upamana, dan juga Sabda. Pratyaksa ini adalah penglihatan terhadap objek yang membuat kita bingung. Nah, salah satu misalkan contohnya, kita bisa menyembuhkan jerawat dengan menggunakan tanah liat. Nah, ini misalnya berita hoax ini ya, berita hoax. Menyembuhkan jerawat dengan tanah liat. Mungkin banyak teman-teman kita sekalian yang mengalami, dan saya pun juga pernah mengalami muka yang berjerawat. Tapi ada berita hoax yang mengatakan bisa menggunakan tanah liat. Ada juga yang mengatakan bisa menggunakan masker madu, masker telur, dan masih banyak lagi. Nah, itu kan juga membuat diri kita bingung kan. Kita harus bertindak seperti apa supaya jerawat kita ini menjadi sembuh. Nah, ternyata ada berita hoax nih yang menyatakan bahwa jerawat itu bisa sembuh dengan tanah liat. Nah, kemudian kita bisa melihat dengan Pratyaksa Pramana ini. Kita tentukan ciri-cirinya. Apakah berita ini tergolong berita hoax ya? Nah, kita patut curiga nih, diidentifikasi dengan Pratyaksa Pramana. Kemudian selanjutnya adalah Anumana. Nah, Anumana ini penyimpulan. Wah, setelah kita mengetahui ciri-cirinya dan kita identifikasi tersebut, baru kita simpulkan, wah ternyata berita ini agaknya hoax ya, karena
berita-berita yang lainnya mengatakan bahwa informasi-informasi yang lainnya yang ada di Google mengatakan bahwa untuk menyembuhkan jerawat itu bisa menggunakan masker madu, kemudian masker telur, masker pepaya, dan masker-masker buah-buahan. Kenapa di sini ada tanah liat ya? Nah, ini kita simpulkan. Tujuannya penulis membuat ini seperti apa? Nah, kita simpulkan dengan Anumana ini. Selanjutnya ada yang disebut dengan Pratyaksa, Anumana, dan Upamana. Upamana ini adalah perbandingan. Kita bandingkan dulu berita hoax ini dengan berita atau informasi-informasi yang tersebar lainnya di konten-konten atau channel atau di TV, saluran TV yang terpercaya. Kita bandingkan. Wah, kalau tanah liat belum ada penelitiannya nih. Dan di dalam jurnal-jurnal pun, di dalam jurnal-jurnal kesehatan pun tidak ada istilah menggunakan tanah liat untuk menyembuhkan jerawat. Nah, kita bisa lihat di sana. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan sabda. Sabda ini adalah klarifikasi. Nah, kita klarifikasi kemudian dengan para ahli, misalkan dengan dokter, atau orang-orang terpercaya, atau mungkin dengan penderita yang mungkin pernah mengalami jerawat parah misalkan, atau jerawat batu, atau jerawat apa yang membuat dirinya itu bisa sembuh dengan teknik tertentu atau metode tertentu, bukan dengan tanah liat ya. Nah, begitu caranya kita menelisik kebingungan kita dengan menganalisa kebingungan itu sendiri, dengan menganalisa pikiran kita. Jadi sarannya adalah kepada Bapak, Ibu, adik, kakak, makasami, jangan terlalu percaya dengan pikiran kita. Apalagi pikiran itu mengarahkan kita ke arah-arah yang sifatnya negatif. Karena pikiranlah yang membuat kita bertindak, pikiranlah yang membuat kita berkata dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya destruktif. Maka itulah 6 musuh yang harus kita kendalikan. Salah satunya adalah moha. Moha, kebingungan. Nah, sudah sampai di sana. Kemudian ada juga dengan melakukan teknik-teknik, misalkan dengan berdiam, merenung. Apa ya sebenarnya yang membuat diri saya bingung? Kemudian tujuan saya harusnya kemana ya? Nah, kita refleksikan dalam jurnal. Mungkin kita tulis jurnal setiap harinya, atau mungkin kita bisa baca-baca buku tentang psikologi, atau kita bertanya dengan ahlinya langsung kepada psikolognya. Nah, sebenarnya metode catur pramana ini seringkali kita lakukan ya, tetapi jarang kita sering sadari bahwa diri kita ini adalah manusia yang terlalu kompleks kehidupannya. Apalagi era kekinian seperti ini, di tengah pandemi ini, kita semakin tidak jelas untuk melihat objek-objek yang mana yang benar dan tidak benar. Bahkan juga sering kita merasa bahwa diri kita terbelenggu oleh rasa-rasa kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran yang membuat kita semakin bingung dengan diri kita. Maka dari itu, mari kita bersama-sama. Dan saya pun pernah mengalami hal tersebut. Mari kita bersama-sama untuk merefleksikan diri dan mengintrospeksikan diri, supaya kita kembali kepada pikiran kita yang lebih tenang, lebih damai, dan bahagia senantiasa. Bahagia itu bukan berarti kita tertawa terus-menerus ya, bukan berarti kita selalu terlihat ya ceria atau happy, bukan berarti seperti itu. Tetapi memang merasakan benar-benar ada rasa kebahagiaan dan ketenangan yang ada di dalam diri kita. Nah, itu tadi wacana yang mungkin bisa membuat Bapak, Ibu, kakak, adik, makasami, atau saudara-saudara sekalian lebih bingung lagi. Nah, syukur-syukurnya lebih bingung, karena dari kebingungan itu nanti bisa dianalisa kembali ya dengan catur pramana nggih. Ya, itu saja saran dari saya, dan terima kasih telah mendengarkan video kali ini, dan semoga saja bermanfaat dan semoga memberikan penerangan dan pencerahan bagi pikiran kita terutamanya. Ya, suksema banget, dan aturang titiang para mesanti sebagai salam damai, dan semoga pikiran kita senantiasa juga damai. Om Santi, 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 Om. Suksema.